Halo Sobat PPPK 2021. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Field Report hari kedua seleksi PPPK 2021, terkhusus adalah untuk formasi guru PGSD. Yang pertama di kompetensi teknis ya, muncul banyak pertanyaan-pertanyaan dan yang informasi yang diterima oleh tim adalah operasi campuran, teman-teman. Jadi operasi campuran di sini contohnya adalah ada cara pengerjaan 5 kali 6 ditambah 12 bagi 2. Sebenarnya bukan hal yang sulit kalau teman-teman sudah mengetahui prioritas dalam penggunaan operasi bilangan begitu ya. Karena ini ada bentuk 5 kali 6 dalam kurung tambah 12 bagi 2, maka yang dalam kurung kita prioritaskan 5 kali 6 adalah 30, ditambah 12 bagi 2 adalah 6. 30 tambah 6 adalah 36. Pesan kami adalah jangan lupa prioritas perkalian pembagian, kemudian habis itu baru penjumlahan dan pengurangan. Apabila dalam kurung berarti itu prioritasnya lebih dahulu. Dalam kurung, kali dan bagi, habis itu baru penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua, ada yang menemukan soal kecepatan, teman-teman. Diketahui 4.500 meter dengan waktu 1,5 jam. Kemudian diminta mencari berapakah kecepatannya dalam satuan kilometer per jam. Jadi yang ditanya adalah kecepatan. Tantangan di soal ini sebenarnya cukup ringan, hanya ketelitian, yaitu adalah di sini satuannya masih meter, belum kilometer. Berarti langkah yang harus kita lakukan adalah mengkonversi 4.500 meter menjadi kilometer. Berarti kita bagi berapa? 1000. 4.500 meter ke kilometer kita bagi 1000 menjadi 4,5 kilometer. Tinggal kita terapkan rumus kecepatan. Teman-teman biasanya menggunakan rumusnya kan J sama dengan K kali W. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kalau ditanya kecepatan berarti rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Nah, jaraknya berapa? Teman-teman, 4,5 kilometer. Waktunya berapa? 1,5 jam. 4,5 dibagi 1,5 adalah 3 km per jam. Ya, jawabannya adalah 3 km per jam. Yang ketiga, berat masing-masing keranjang beratnya 15 km. Truk mengangkut tidak boleh lebih dari 700 kg. Berapa berat maksimal yang dapat diangkut? Berarti ini sekali lagi informasi yang kita terima itu kan tidak utuh dengan optionnya ya teman-teman. Jadi kita harus merangkai juga. Secara logika berarti kalau ini sudah ada clue-nya tidak boleh lebih dari 700 km ya berarti kita harus cari yang tidak lebih dari 700 kilogram ya maksudnya, tidak lebih dari 700 kg. Berarti kita juga harus mencari pilihan jawaban yang tidak lebih dari 700 kg. Ya, atau tidak boleh lebih dari 700 ya 700 kg itu maksimalnya kan begitu. Tapi jika ini pendekatannya adalah masing-masing keranjang itu fix, artinya adalah beratnya harus 15 kg, jadi tidak boleh dikurang-kurangi begitu. Berarti cara kita berpikir 700 Anda bagi 15 teman-teman ya. Jadi caranya 700 Anda bagi dengan 15. Kalau kita pendekatannya seperti itu, berarti 700 dibagi 15 adalah 46,667. Berarti kan 46 keranjang ya teman-teman. Ya tinggal aja 46 keranjang ini, 46 keranjang kita kalikan sebanyak 15 kilo. Jadi 46 kali 15 berarti maksimal 690. Ya, artinya apa? Kalau itu tidak boleh dikurang-kurangi masing-masing keranjangnya. Kalau di soal. Kalau ternyata bisa ya berarti kan bisa dipaskan maksimal 700 gitu. Lanjut yang keempat, ada FR yang berkembang adalah tentang gaya sentuh. Adalah gaya yang bersentuhan dengan benda, seperti gaya otot, gesek, pegas, dan mesin. Contoh di soalnya adalah pertanyaannya semisal berikut adalah aktivitas yang menerapkan gaya sentuh. Nah, teman-teman langsung berpikir, oh iya, contoh gaya sentuh adalah gaya gesek. Nah, di sini contohnya adalah nunuk mendorong meja. Berarti terjadi gesekan antara benda tersebut dengan jalur yang dilewatinya. Kemudian kita juga perlu mengantisipasi bagaimana kalau Anda nanti dapat soal yang gaya tak sentuh.
Gaya tak sentuh merupakan gaya yang tidak bersentuhan dengan benda. Misalnya adalah gravitasi bumi dan magnet. Nah, di situ kan tidak ada istilahnya sentuhan atau interaksi secara langsung dengan bendanya. Oke, nomor 5. Nah, ini yang bervariasi, muncul berbagai soal begitu ya teman-teman ya, mengenai energi kinetik gitu. Nah, energi kinetik ditanyakan tertinggi ya. Jadi pertanyaan yang muncul adalah posisi. Jadi ada sebuah grafik, katakanlah begitu, ada grafik. Nah, di manakah posisi misalnya P, kemudian Q, R, kemudian S kayak gitu misal ya. Atau contoh ini saja lah. Ketika kita bertemu dengan soal-soal yang menanyakan EK yang tertinggi ada di mana, kita mulai berpikir prinsip dari energi mekanik. Dalam hukum kekekalan energi mekanik, EM itu sebenarnya adalah EP ditambah EK, kan begitu. Nah, untuk mengetahui posisi di setiap titiknya, semisal ini titik B, teman-teman ya. Kemudian di sini kita taruhlah di sini ada titik C. Ketika C di sini, berarti kan dia memiliki, kalau katakanlah kita ambil titik dasarnya di sini, berarti dia memiliki ketinggian, memiliki H, ya, memiliki ketinggian. Nah, otomatis di posisi ini dia memiliki potensi tertinggi atau EP-nya maksimal. Di sini saya tulis ya, di titik C energi potensialnya itu maksimal teman-teman, karena rumus energi potensial adalah M kali G kali H. Kalau H-nya besar ya otomatis EP-nya besar. Berarti di sini EP-nya maksimal. Ketika EP maksimal dia berlawanan dengan EK, kinetiknya 0. Nah, sedangkan kapan EK-nya maksimal? Kebalikan ketika EP-nya 0. EP ketika 0 ya ketika dia tidak berada pada ketinggian, berarti titik yang rendah. Saya menyebutnya lembah, ini bukitnya. Ketika di lembah ini EP-nya 0. Berarti EK-nya berapa? EK-nya yang dapat maksimal. Jadi kalau besok bertemu dengan soal-soal bentuknya grafik atau seperti inilah, katakanlah ini A, ini B, ini C, di mana EK maksimal? Ya, kita harus cari EK yang ada di lembah, berarti di sini. Di mana EP maksimal? Ketika dia punya ketinggian, berarti di sini. Ini EP max, kemudian di sini EK max. Oke, teman-teman, jangan lupa ya, maka di sini energi potensial makin besar, energi kinetik makin kecil. Energi kinetik makin besar, berarti energi potensial makin kecil. Nah, ini ilustrasinya teman-teman. Energi in, potensial tertinggi di sini dia turun, energi out, dan di sini ada EK max. Nah, ini kalau ini kita bicara tentang potensial ketika benda ada di posisi di sini, ya, dia EP-nya maksimal. Ya, tetapi EK-nya 0 karena belum melakukan suatu gerakan. Ya, masih berpotensi untuk jatuh katakanlah. Berarti EK-nya 0. Tapi ketika dia sudah turun perjalanan ini, itu adalah energi mekanik yang berlaku. EP ditambah EK. Ketika dia sudah sampai kedudukan di bawah ini, berarti EK-nya yang jadi maksimal, EP-nya jadi 0 karena tidak ada ketinggiannya. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Nah, misal ada soal seperti ini, bola voli dipukul melambung dengan lintasan seperti gambar. Energi kinetik terbesar dan energi potensial terbesar terjadi pada posisi, ya berarti kita bisa lihat, oh ini dia punya ketinggian H. Berarti di sini EP-nya max. Kan begitu? Nah, berarti di mana energi kinetik yang tertinggi? Ya, berarti ketika dia memiliki suatu titik lembah, ya, titik turunnya tadi teman-teman. Nah, berarti ada di mana? Di titik dasar, di sini. Jadi kita tinggal urutkan. Oh, energi kinetik terbesar adalah di titik R, kemudian yang maksimalnya untuk EP-nya ada di Q, ya. Seperti itu contohnya. Kemudian buah yang jatuh dari pohonnya. Itu adalah, ini contoh-contoh saja aktivitas teman-teman. Buah yang jatuh dari pohon, buah yang bergerak jatuh dari pohon ke tanah, pastinya memiliki energi kinetik. Energi kinetik tersebut dampaknya dapat dilihat ketika buah sudah sampai di tanah. Kemudian menendang bola, teman-teman. Menendang bola juga merupakan suatu penerapan hubungan energi kinetik dan usaha. Karena adanya suatu pergerakan sehingga dia bergeser mengalami suatu perpindahan. Kemudian memindahkan mobil pasti membutuhkan unsur kinetik berupa kecepatan dan massa.
Kemudian ada FR yang lain adalah nomor 6, lambang dan sila dalam Pancasila. Kalau FR pada hari pertama ada yang bertemu dengan padi dan kapas, sekarang di FR hari kedua ada yang bertemu dengan kepala banteng melambangkan sila keberapa. Untuk mengingat lagi dan tidak bosan-bosannya, kami mengingatkan ketika kita bicara sila pertama, berarti dia lambangnya adalah bintang, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian ada rantai, di sini ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah pohon beringin, persatuan Indonesia. Kepala banteng adalah kerajaan yang dipimpin oleh hikam bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti kepala banteng melambangkan sila keempat. Nah, di FR yang ketujuh ini hampir mirip dengan FR di hari pertama, teman-teman. Ternyata bertemu lagi makna padi dan kapas. Kalau kemarin padi dan kapas itu bentuk pertanyaan adalah penerapannya, kali ini adalah padi dan kapas memiliki makna apa? Padi dan kapasnya ya. Bukan padi dan kapas ditemukan di sila keberapa. Kalau padi dan kapas ditemukan di sila keberapa, itu adalah sila ke-5. Tapi kalau maknanya ya, maka padi dan kapas itu bermakna di mana padinya melambangkan pangan, sedangkan kapasnya melambangkan sandang yang merupakan kebutuhan pokok untuk semua rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukan. Lanjut teman-teman, nomor 8, cermin. Ada yang bertemu dengan soal berkaitan dengan cermin, yaitu adalah mengenai kaca spion kendaraan bermotor itu menggunakan cermin apa dan menghasilkan bayangan apa. Nah, kaca spion kendaraan bermotor menggunakan cermin cembung. Karena sifat cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Maka jawabannya adalah maya, tegak, diperkecil. 9. Pengamalan sila Pancasila. Contoh penerapan sila ketiga. Jadi ada bentuk pertanyaan di bawah ini aktivitas yang merupakan pengamalan sila Pancasila, sila ketiga. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih mana yang menggambarkan sila ketiga. Sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia. Salah satunya wujud-wujudnya adalah cinta tanah air dan bangsa dengan membeli produk dalam negeri. Dari yang teman-teman yang sudah tes, banyak sekali yang memberikan FR bahwa salah satu pilihan yang ada di pilihan gandanya adalah membeli produk dalam negeri, begitu. Kemudian cinta tanah air dan bangsa dengan mengharumkan nama bangsa lewat prestasi di berbagai bidang akademik dan non-akademik. Kemudian yang ketiga, tidak merendahkan suku adat dan budaya lainnya. Oke, untuk mengantisipasi juga ada teman-teman yang mendapatkan soal-soal berkaitan dengan nilai-nilai sila keempat di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk sila keempat ya, maknanya tetap mengacu pada bunyi dari sila keempat sendiri, yaitu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti ada kata kunci di situ adalah musyawarah ya, permusyawaratan. Berarti contohnya di lingkup keluarga tentang suatu proses pengambilan keputusan, maka harus dimusyawarahkan dengan seluruh anggota keluarga. Kemudian misal di dalam pemilihan ketua RT teman-teman, di dalam bermasyarakat untuk memperoleh pimpinannya dengan cara musyawarah mufakat dan tidak memaksakan kehendak ya tetangga, teman maupun saudara, itu juga bagian dari penerapan sila keempat. Kalau dalam pertanyaan-pertanyaan yang muncul di lapangan, salah satunya adalah diskusi yang dilakukan oleh para peserta didik itu merupakan penerapan sila keberapa? Nah, jawabannya adalah sila keempat. Oke, yang ke-10 teman-teman, yaitu berisi tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang pertama, alinea pertama, lagi-lagi kami tidak bosan mengingatkan, di alinea pertama berisikan tentang keteguhan bangsa Indonesia di dalam membela kemerdekaan dengan melawan penjajah dalam segala bentuk yang ada. Karena dalam statementnya adalah bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, teman-teman. Jadi di alinea pertama tentang keteguhan bahwa kita menentang penjajahan, itu adalah pernyataan subjektif bangsa Indonesia. Pernyataan objektifnya adalah bangsa Indonesia jika penjajahan itu tidak sesuai atas pri kemanusiaan
serta peradilan. Dan yang keempat, pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa Indonesia untuk berdiri sendiri. Nah, yang banyak ditanyakan adalah alinea kedua, teman-teman. Alinea kedua itu memiliki makna apa? Nah, makna atau yang tercantum di alinea yang kedua ini adalah nilai-nilai yang tercermin pada kalimat di atas, artinya yang termuat di sini ya, itu berisikan tentang keinginan atau cita-cita ya. Banyak yang mendapatkan pilihan jawaban cita-cita bangsa Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia apa di sini ya? Nah, di sini secara tersurat adalah Indonesia, pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, ini adalah cita-cita bangsa Indonesia yang diwujudkan secara nyata. Dan yang ketiga, alinea ketiga, di sini ada aspek material dan spiritual atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Berarti di sini ada motivasi real dan material bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga menjadi keyakinan yang menjadi spiritualnya jika maksud serta tujuannya menyatakan kemerdekaan tersebut atas berkah dari Allah yang Maha Kuasa. Dan di alinea yang keempat adalah berisikan tentang tujuan Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Di situ terdapat bunyi dari Pancasila juga, teman-teman. Oke, lanjut lagi yang 11. 11 ini berisikan teori di dalam pedagogik, ya. Salah satunya adalah mengenai teori belajar Ausubel. Ya, Ausubel itu tentang belajar bermakna atau meaningful learning, yaitu adalah belajar akan menjadikan bermakna apabila pembelajar dapat mengkaitkan informasi yang diterimanya dengan konsep-konsep yang terdapat dalam struktur kognitifnya. Nah, ini sifatnya untuk memperkuat, ya, mengaitkan dengan informasi sebelum-sebelumnya. Dan yang kedua adalah teori Gagne. Teman-teman juga perlu belajar, yaitu mengenai mengkategorisasi atau mengkategorikan situasi belajar berdasarkan peristiwa belajar, kemampuan belajar, dan tipe hasil belajar. Salah satunya Gagne ini kan juga tentang problem solving ya teman-teman, ya, tentang pemecahan masalah. Nanti teman-teman bisa mendalaminya lagi. Dan ada juga teori Maslow. Ini banyak yang menemukan juga ya. Teori Maslow ini berkaitan dengan hierarki. Nah, Maslow ini apa? Ini berkaitan dengan kebutuhan manusia tersusun dalam suatu hierarki. Disebut hierarki karena memang manusia memenuhi kebutuhannya secara berjenjang. Manusia akan berusaha memenuhi satu jenjang kebutuhan terlebih dahulu, baru naik untuk pemenuhan jenjang-jenjang yang selanjutnya. Dari mulai fisiologis, berupa makanan, minuman, tidur, dan pakaian, naik ke rasa aman, berupa keamanan, keteraturan, dan stabilitas, naik lagi ke sosial, berupa afeksi, relasi keluarga, naik lagi ke penghargaan, berupa pencapaian status, tanggung jawab, dan reputasi, dan yang paling tinggi adalah aktualisasi diri, pengembangan diri, dan pemenuhan ideologi. Selanjutnya, teman-teman, banyak juga yang muncul yang mendapatkan teori Piaget, ya. Ada 4 tahap perkembangan kognitif. Kita perlu pelajari lagi. Yang pertama adalah teori sensori motor. Apa itu teori sensori motor? Teori sensori motor ini terjadi di anak usia 0 sampai 2 tahun ya. Kemudian tahap praoperasional di usia 2 sampai 7, tahap operasional konkret di usia 7 sampai 11 dan tahap operasional formal 11 sampai 15. Nah, ini yang dijadikan banyak FR adalah operasional konkret, teman-teman. Nah, operasional konkret itu teori Piaget ya, Jean Piaget ya. Operasional konkret. Nah, itu bentuk pertanyaan adalah ciri-cirinya. Operasional konkret berarti apa? Penerapan logika yang masih berupa benda-benda konkret ya teman-teman. Benda-benda nyata. Jadi logikanya
masih berkaitan dengan benda-benda nyata. Belum bisa abstraksi. Kalau abstraksi itu kan operasional formal, teman-teman. Nah, ini benda-benda nyata. Selain itu, teori Jan Piaget juga itu dia mengeluarkan teori tentang perkembangan kognitif asimilasi, di mana struktur kognitif yang telah dimiliki yang lama bertemu dengan yang baru, dan kemudian akomodasi ke penyesuaian situasi yang baru sampai dengan keseimbangan atau ekuilibrasi. Oke, selanjutnya ada yang bertemu dengan soal paragraf. Tentu kita sudah banyak membahasnya juga sebenarnya tipe-tipe paragraf, ya. Kita ditanyakan paragraf persuasif ditunjukkan oleh paragraf keberapa. Oke, mari Sobat P3K bisa mencermati teksnya terlebih dahulu. Boleh dibaca terlebih dahulu. Ini hanya contoh ya teksnya sekali lagi. Karena yang kita dapatkan informasinya adalah bentuk pertanyaannya. Oh, bentuk pertanyaan paragraf persuasif ditunjukkan paragraf berapa. Kita membuat contoh paragrafnya seperti ini. Kira-kira teman-teman ditemukan di paragraf keberapa yang berisikan paragraf persuasif. Oke, paragraf persuasif artinya adalah paragraf yang berisikan ajakan. Berisi ajakan. Mana yang berisi ajakan? Kita lihat langsung. Maka dari itu, apabila Anda ingin mempunyai tubuh yang sehat, yang tidak mudah terserang oleh penyakit, nah di sini. Maka mulai saat ini juga Anda harus menghilangkan. Nah, ini ajakan. Berarti jawabannya paragraf keempat. Besok juga bisa paragrafnya ketiga, dua, dan seterusnya. Berdasarkan itu teman-teman. Tipsnya adalah lihat kalimat utamanya atau ide pokok setiap paragraf. Bisa di awal paragraf, karena ada yang bersifat deduktif, ada yang juga bisa di belakang atau di akhir suatu paragraf karena bersifat induktif. Lanjut lagi, kalimat majemuk ya. Banyak FR yang muncul, salah satunya adalah munculnya kata-kata majemuk. Jadi di bawah ini yang merupakan kata majemuk yang mana teman-teman? Nah, salah satu yang muncul adalah kacamata. Nah, kenapa kata majemuk kacamata? Karena kacamata asal mulanya dari kata kaca dan mata. Kaca yang ketika kita gabungkan dengan mata jadi kacamata, artinya menjadi sebuah benda yang dipakai untuk membantu penglihatan manusia. Banyak lagi ya, ada rumah sakit, ada matahari. Matahari kan mata dan hari. Itu menjadi artinya ketika digabung jadi matahari jadi benda langit yang mempunyai gas dalamnya yang dapat mengirimkan atau memberikan cahaya dan panas ke planet bumi atau planet-planet yang lain kan begitu. Ya, sapu tangan, sapu plus tangan, maknanya menjadi sebuah kain yang lazim untuk mengusap keringat. Jadi membentuk ketika dia digabung ya, awalnya kata ini dan kata A dan B punya arti kata yang beda atau arti kata yang satu dan lainnya berlainan, ketika digabung menjadi satu makna yang baru ya. Oke, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan mengenai bentuk kerjasama negara ASEAN. Kalau di hari pertama kemarin kita bahas ya, bentuk pertukaran pelajar itu adalah bentuk kerjasama negara ASEAN di bidang pendidikan ya. Selain pertukaran pelajar juga ada olimpiade teman-teman di berbagai bidang pendidikan, bidang pelajaran di level yang sering digelar di regional Asia Tenggara. Jadi olimpiade mata pelajaran tertentu atau olimpiade apa yang diselenggarakan dalam suatu kawasan ASEAN. Kemudian untuk politik dan keamanan ya, itu adalah tentang contohnya pemberantasan terorisme. Kemudian untuk penjagaan perdamaian dan stabilitas kawasan ASEAN. Di bidang ekonomi kita tahu ada MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN ya. Kesepakatan itu bertujuan untuk meningkatkan daya saing ASEAN. Kemudian di sosial budaya ya, banyak diselenggarakan pesta olahraga dan kebudayaan, contohnya adalah SEA Games teman-teman. Oke, yang ke-15 ya. Ada yang kembali menceritakan muncul berkaitan dengan syntax discovery learning. Nah, syntax discovery learning dimulai dari discovery sendiri kan artinya penemuan ya. Jadi peserta didik menemukan konsep belajarnya secara mandiri dengan diawali dengan pemberian stimulation atau rangsangan oleh gurunya. Kemudian setelah itu ada pengidentifikasian masalah problem statement.
yang nanti akan menimbulkan melahirkan hipotesis atau dugaan awal. Kemudian dilakukan pengumpulan data atau data collection, setelah itu data itu diproses, kemudian dilakukan verification, benar atau tidaknya dari hipotesis tadi. Dan ciri khas discovery adalah menarik kesimpulan atau generalization. Oke, yang ke-16 ada yang berkaitan dengan syntax inquiry, teman-teman. Di sini ada orientasi ya untuk memahami dan mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah, perumusan masalah, hipotesis, definisi, eksplorasi. Jadi di sini ada kemampuan untuk berpikir analitis ya, berpikir kritis dan berpikir logis yang menjadi penciri dari inquiry dan dilanjutkan dengan verification atau pembuktian. Kemudian yang ke-17 ada yang bertemu dengan daur hidup nyamuk, teman-teman. Ya, daur hidup nyamuk di mana kita tahu bahwa nyamuk adalah mengalami metamorfosis sempurna begitu. Dari mulai sederhananya sebenarnya seperti ini. Dari telur, larva, pupa menjadi nyamuk itu sendiri, nyamuk dewasa. Tapi secara sistematis telur, kemudian ada yang larva jentik mungkin nyebutnya ya. Nah, ini penciri nyamuk nih. Kemudian ada pupa dilanjutkan menjadi nyamuk dewasa seperti itu. Nah, kemudian yang ke-18 daur hidup kupu-kupu, teman-teman. Dia mendapatkan metamorfosis. Apakah kupu-kupu itu ya metamorfosis sempurna ya? Urutannya seperti kita menyanyikan lagu tuh, telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu, kan begitu ya. Berarti telur, kemudian ulat atau larva, kemudian kepompong atau pupa, jadilah dia kupu-kupu. Nah, selain itu teman-teman, ada yang mendapatkan soal berkaitan dengan cara pelestariannya untuk di PGSD. Kenapa? Karena cara pelestarian dari kupu-kupu tersebut masuk ternyata materi kelas 4 tema ketiga. Ya. Dan di situ ya ada yang berkaitan dengan cara pelestariannya dalam bentuk apa saja? Satu, mengurangi alih fungsi lahan. Ya. Yang kedua, membuat ruang hijau seperti taman kecil di sekitar rumah. Nah, kita bahas yang mengurangi alih fungsi lahan ini, teman-teman. Kalau nanti ada pilihan yang menanyakan tentang cara pelestarian, ya kita bisa memilih salah satu di antara ini atau yang logika kita harus berkembang. Maksudnya apa? Oh, yang sekiranya bisa melindungi si kupu-kupu. Mengurangi alih fungsi lahan berarti contohnya adalah beberapa hal seperti pembangunan jalan raya, gedung-gedung ya, itu justru akan mengakibatkan banyak sekali ruang hijau atau ruang terbuka yang jadi hilang, teman-teman. Nah, untuk mengurangi alih fungsi lahan itu bisa dilakukan dengan cara menyiapkan ruang hijau pengganti agar tetap ada ruang terbuka hijau. Yang kedua adalah ruang hijau terbuka, taman kecil lah di sekitar rumah itu perlu kita buat untuk tempat kupu-kupu mencari makan dan berkembang biak. Selain itu tidak menggunakan pestisida yang berbahaya karena itu akan mengakibatkan keseimbangan ekosistem akan terganggu. Kemudian tidak menangkap kupu-kupu. Kurangnya kesadaran untuk melestarikan kupu-kupu salah satunya masih ada orang-orang yang menangkap kupu-kupu dan dijadikan souvenir serta cenderamata. Selanjutnya mempelajari kupu-kupu dan lingkungan sekitar. Dengan begitu kita bisa memahami dan bagaimana cara melestarikan kupu-kupu yang baik dan aman. Serta yang terakhir adalah restorasi habitat, yaitu strategi konservasi kupu-kupu yang efektif. Seperti itu. Yang ke-19 teman-teman. Nah, ini muncul disgrafia ya. Disgrafia itu apa? Nah, disgrafia yaitu adalah kesulitan anak menyimpan kata-kata yang tertulis dan ia baca ke dalam memori untuk anak itu tulis kembali. Maksudnya gimana? Disgrafia itu adalah gangguan mengolah bahasa menjadi tulisan. Jadi misal ada pendidik yang menjelaskan satu hal, kemudian si peserta didik menuliskan gitu. Tapi dia kesulitan teman-teman ketika pendidik itu menjelaskan dengan kata-kata, kemudian si peserta didik kesulitan menyimpan kata-kata itu dalam bentuk tulisan sehingga tidak mampu untuk menuliskan itu dengan baik ya. Nah, itu berarti adalah disgrafia. Dis ya, ketidakmampuan grafia menulis. Nah, disgrafia berbeda dengan disleksia. Kalau disleksia berarti membuat penderitanya kesulitan mengolah bahasa menjadi ucapan. Nah, seperti itu. Oke, yang terakhir adalah ada yang bertemu dengan lagu daerah, teman-teman.
teman-teman perlu ketahui lagu-lagu daerah di berbagai wilayah. Tapi salah satunya adalah pertanyaan yang muncul adalah mengenai lagu daerah yang berkaitan dengan untuk mempererat persatuan bangsa atau berkaitan dengan unsur-unsur memperkuat kebudayaan yang mana gitu. Jadi nanti ada beberapa judul lagu begitu. Nah, saran kami teman-teman pelajari beberapa jenis lagu dan maknanya ya. Contoh mungkin adalah Bunga Jumpa itu berisikan apa gitu. Jadi teman-teman harus mempelajarinya. Jali-jali itu bercerita liriknya tentang apa, seperti itu. Mungkin itu saja teman-teman dari kami Mentor PPK 2021. Doa kami untuk teman-teman semuanya semoga lolos di tahap pertama. Kami akan coba update terus ya informasi-informasi FR yang bisa membantu rekan-rekan dalam berjuang dan semoga sukses menjadi ASN 2021. Salam hebat, salam super, salam pintar untuk kita semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.